Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Hardianti dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah statistik. Kira-kira apa sih yang harus dibahas dalam mata kuliah statistik? Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah penting dalam statistik. Yang pertama, pengertian statistik. Menurut Profesor Dr. Sujana MAMSC, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Ini pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, serta penarikan kesimpulan. Kemudian statistika. Menurut Maigurid F. Hall tahun 2006, statistika ialah suatu teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, analisisnya, menyimpulkan, serta penafsiran data dalam bentuk angka. Ini pengumpulan pengolahan data, menganalisis, menyimpulkan, dan penafsiran data dalam bentuk angka. Nah, kira-kira perbedaannya di mana? Perbedaan statistik dan statistika adalah statistik ini bisa dalam bentuk angka maupun bukan angka. Dan statistika hanya dalam bentuk angka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai variabel. Menurut Bismamurti, variabel adalah suatu fenomena yang memiliki variasi nilai atau nilai yang bervariasi. Nilai yang bervariasi ini dapat diukur secara kualitatif atau kuantitatif. Diukur. Selanjutnya, populasi. Menurut Margono tahun 2004,
Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Di populasi ini bisa kita pahami sebagai keseluruhan data. Data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Yang terakhir, sampel. Sampel ini ada kaitannya dengan populasi. Menurut Sugiono, tahun 2008, halaman 118, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, min. Dengan data, kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, kita masukkan nilai interval dari 45 sampai 51. Sampai 7 2 73 79 80 86. Kemudian frekuensinya 1 2 17 3 10 7. Nah, ini tabel awal. Kemudian kita ubah menjadi tabel yang sudah disempurnakan untuk mencari min. Kemudian kita masukkan nilai. Kemudian di sini XI. Di sini frekuensi atau kita lambangkan dengan F. Dan yang terakhir Fx. Kita masukkan nilai interval yang tadi itu 45 sampai 51, 52, 98, 59, 65,
66, 72, 73, 79, 80, 86. Kemudian kita masukkan nilai frekuensinya. Yang tadi 1, 2, 17, 3, 10, 7. Kita mencari XI atau nilai tengah, yaitu 45 ditambah 51, hasilnya 96. Kemudian 96 ini kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 48. Begitu juga seterusnya. Ini hasilnya 55. Terus ini 62. Terus ini 69. Kemudian ini 76. Dan ini 83. Kita jumlahkan frekuensinya, yaitu ini dari 1 sampai dengan 7 dijumlahkan, hasilnya adalah 40. Nah, kemudian kita mencari X-nya, yaitu nilai frekuensi dikali dengan nilai XI atau titik tengahnya. Jadi 48 dikali dengan 1 sama dengan 48. 55 dikali 2 sama dengan 110. Dan 62 dikali 17, hasilnya 1054. Kemudian 69 dikali 3, hasilnya 207. Kemudian 76 dikali 10, 760. Dan 83 dikali dengan 7, hasilnya 581. Jadi nilai Fx keseluruhan kita jumlahkan dari sini sampai ke sini, yaitu hasilnya 2760. Kemudian kita mencari X bar. Rumusnya X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sama dengan yang mana sigma Fx? Yang ini. Jumlah yang ini tadi kita pindahkan per sigma F. F berarti frekuensi. Jadi 40 kita pindahkan sama dengan yang ini dibagi ini. Hasilnya 69. Nah, inilah hasil dan cara menghitung min. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal median. Kita masukkan data. Ini kurang lebih seperti tadi datanya, hanya nilainya saja yang berbeda dan cara menghitungnya. Ini masukkan nilai dan frekuensi.
nilainya 49, 154, 55 sampai 60, 61 sampai 66, 67 sampai 72, 73 sampai 78, 79 sampai 84 dengan frekuensi 8, 15, 21, 11, 32. Nah, kemudian kita ubah menjadi tabel median. Ini kemudian ini kita hanya menambahkan FK. Jumlah ini frekuensinya seperti tadi dijumlahkan hasilnya 60. Nah, bagaimana kita mencari FK? Angka pertama yaitu angka 8 kita pindahkan ke FK. Terus angka 8 ini ditambah 15 sama dengan 23, ditambahkan 23 ditambah 21 sama dengan 44, begitu seterusnya. Ini kemudian 56, 58, 60. Jadi kita mencari median. Yang pertama dengan rumus 1/2 atau setengah N sama dengan 1/2 atau setengah N-nya ini 60 sama dengan 30. Kemudian kita mencari LME. Kira-kira dari sini yang memuat angka 30 berarti yang ini. Ini kita kolom. ME. Kemudian FKME. FKME-nya adalah nilai di atas LME. LME-nya tadi yang ini 61 dikurang 0,5 jadi 60,5. 0,5-nya dari mana? 0,5 itu sudah rumus dari median. Kemudian FKME nilai di atas nih. Kemudian FME-nya. FME-nya yaitu terletak di frekuensi yang tadi yaitu ini. ME 21, kemudian C panjang kelas. Kita hitung panjang kelas dari sini 49 sampai 54. Bisa juga dari sini, sini. Sama. Cara menghitungnya ialah jangan lupa 49-nya disebut. Jadi 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi C atau panjang kelasnya adalah 6 dan kemudian N tadi yang kita peroleh dari sini atau setengah N 30.
Kemudian kita masuk ke rumus. Ini saya hapus dulu. Kita masukkan rumus median sama dengan ME dengan LME ditambah kurung setengah N dikurang FKME per FME dikali C atau panjang kelas. Jadi kita masukkan nilainya, LME-nya 60,5. Ditambah setengah N yang kita peroleh, yaitu setengah dari 60. Kita masukkan, dikurang FKME 23 per FME-nya 21 dikali 6 panjang kelas sama dengan 60,5 ditambah setengah N tadi yang kita peroleh 30 dikurang 23 per 21 kali 6 sama dengan 60,5 ditambah 30 dikurang 23 hasilnya 7 per 21 dikali 6. Selanjutnya 60,5 ditambah ini 7 dibagi 21 hasilnya 0,33 dikali 6 sama dengan 60,5 ditambah 0,33 ini dikali dengan 6 dengan mendapatkan hasil 1,98. Dan hasil akhirnya 60,5 ditambah 1,98 jadi 62,48. Nah, inilah cara menghitung median. Setelah kita menghitung nilai min dan median, selanjutnya kita masuk ke materi modus data kelompok. Sebelumnya kita masuk ke tabel soal. Frekuensi. Kita masukkan nilai 21 sampai 30. Kemudian frekuensinya selanjutnya kita menggunakan tabel modus data kelompok, yakni ini frekuensi
kita hapus dulu. Kita ganti dengan nilai X atau titik tengah. Kemudian frekuensi kita letak di sebelah kanan. Nilai frekuensi selanjutnya kita mencari nilai X, yaitu 21 ditambah 30 dibagi dengan 2, maka kita mendapatkan hasil 25,5. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil X atau nilai X, kita menentukan letak modus, yaitu nilai yang paling banyak muncul, yaitu di angka 100. Kemudian diketahui LMO, karena kita sudah memperoleh modus, jadi letak modusnya di angka 51. Cara mencari letak modus yaitu 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Nah, 0,5-nya dari mana? 0,5 yaitu rumus asal yang dipakai untuk menghitung letak modus. Kemudian kita mencari D1. D1-nya dari angka 100 ke 90 atau tepi bawah sebelum kelas modus. 100 dikurang 90, kita mendapatkan hasil 10. Kemudian D2. D2 ialah 100 dikurang tepi bawah kelas modus. 100 dikurang 98 hasilnya adalah 2. Kemudian C atau panjang kelas. Panjang kelas kita hitung dari angka 21 sampai 30. 21-nya disebut juga ya. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. MO sama dengan LMO ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali C. Sama dengan kita masukkan LMO yang sudah kita peroleh yaitu 50,5. Ditambah D1 yaitu 10 per masukkan nilai D1 lagi yaitu 10 ditambah D2
D2 kita peroleh 2. Tutup kurung. Dikali C panjang kelas 10 dengan 50,5 ditambah 10 dikalikan dengan 10 terlebih dahulu. Kita masukkan nilainya 100 per 10 ditambah 2 sama dengan 12. 50,5 ditambah 8,33. Jadi oleh karena 100 sudah dibagikan dengan 12, maka tanda kurungnya hilang. Jadi 50,5 ditambah 8,33 hasilnya adalah 58,83. Baik, setelah kita membahas contoh soal min atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Simak baik-baik ya. Kemudian kita mencari kuartil. Kuartil 1. Kita masukkan terlebih dahulu datanya. Tiga puluh sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, kemudian 60 sampai 64. Frekuensinya di sini 8, 10, 13, 17, 14, 11, dan 7. Jadi semua nilai frekuensi ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 80. Bagaimana kita mencari nilai kuartil 1? Kita tinggal menambahkan FK di sebelah kanan atau frekuensi kumulatif. 8 tetap, kemudian 8 ditambah 10, 18, 18 ditambah 13, 31, 31 ditambah 17, hasilnya 48, 48 ditambah 14, 62, ditambah 11, 73, ditambah 7, 80. Pertama-tama kita menentukan nilai Q1. Q1 sama dengan rumusnya Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 N-nya kita peroleh dari hasil penjumlahan frekuensi yaitu 80. 1/4 dari 80 sama dengan 20. Jadi selanjutnya kita menentukan letak kuartil 1 yang memuat angka 20 yaitu di
31 kita kolom. Selanjutnya diketahui LQ1 sama dengan, oleh karena kita memperolehnya di sini, jadi letak Q1-nya adalah di sini. LQ1 sama dengan 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Kemudian kita mencari FK-Q1. Jadi kita mencari FK-Q1 di tabel FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartil, berarti yang sebelumnya sini FK-Q1 18. Kemudian FQ1 sama dengan, oleh karena rumusnya atau lambangnya frekuensi, jadi kita mencari di tabel frekuensi, yaitu di angka 13. Kemudian N tadi di sini yaitu 80. Kemudian C atau panjang kelas kita hitung dari sini 30, 31, 32, 33, 34. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Bisa juga kita hitung di sini, dari sini, ataupun semua angka yang memuat nilai di sini itu sama-sama panjang kelasnya adalah 5. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cara menghitungnya. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Rumus kuartil yaitu Q1 sama dengan LQ1 ditambah buka kurung 1/4 N dikurang FK Q1 per FQ1 tutup kurung dikali C. Jadi kita masukkan nilainya. LQ1-nya yaitu 39,5 ditambah 1/4 N berarti 1/4 80 dikurang FQ1 yaitu 18 per FQ1 13 tutup kurung dikali C panjang kelas yaitu 5 sama dengan 39,5 tetap ditambah 1/4 80 tadi kita hitung hasilnya adalah 20 dikurang 18 kita pindahkan per 13 dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah 20 dikurangkan dengan 18 yaitu 2 per 13 dikali 5. Jadi hasilnya 39,5 ditambah 2 terlebih dahulu kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 10, pernya tetap 13.
sama dengan 39,5 ditambah 10 dibagi 13, hasilnya adalah 0,76. Sekarang kita menentukan hasil akhir, yaitu 39,5 ditambah 0,76, hasilnya 40,26. Inilah cara menghitung kuartil. Selanjutnya kita menghitung desil data kelompok. Skor, kemudian frekuensi. Kita masukkan nilainya 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56 sampai 60, 65, 61, 61 sampai 65, dan 66 sampai 70. Kemudian frekuensinya 10, 12, 18, 34, 20, dan 6. Kemudian data ini kita ubah menjadi di sini interval, kemudian di sini tetap frekuensi, dan kita tambahkan di sebelahnya frekuensi kumulatif. Bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Angka 10 kita pindahkan, dan kemudian 10 ditambah dengan 12 sama dengan 22, begitu juga seterusnya. 40, 74, 94, 100, jadi jumlah frekuensi sama dengan 100. Kemudian kita mencari desil 8 sama dengan 8-nya kita pindahkan, 8 dikali 100 per 10 sama dengan 80. Nah, setelah kita mendapatkan hasil desil 8, kita mencari letak desil 8 yang memuat angka 80, yaitu di angka 94. Nah, kemudian diketahui letak desil 8 LDI atau letak desil 8 sama dengan ini 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. 0,5 seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu rumus asal. Kemudian FKDI sama dengan FKDI terletak di sini, atau letak frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kemudian FDI, karena dia
meminta nilai frekuensi desil, jadi letaknya di 20. Kemudian nilai N, yaitu hasil dari penjumlahan frekuensi 100, yang ini. Kemudian kita menghitung C atau panjang kelas. Contohnya angka pertama yaitu 41 sampai 45. Kita hitung 41, 42, 43, 44, dan 45. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Ya, data ini saya hapus. Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita masukkan rumus sama dengan LDI ditambah IN per 10 dikurang FKDI per FDI dikali C. Kita masukkan nilai LDI 60,5 ditambah IN per 10, I-nya 8, kali N 100 per 10 dikurang FKDI-nya 74 per FDI 20 dikurung dikali panjang kelas yaitu 5, sama dengan 60,5 ditambah 80 per 74 per 20 kali 5 sama dengan 60,5 ditambah 80 dikurang 74 sama dengan 6 per 20 bagi 5 dengan 60,5 tetap ditambah 6 dikalikan terlebih dahulu dengan 5, hasilnya 30 per 20 sama dengan 60,5 ditambah 1,5 sama dengan 62. Setelah kita menghitung kuartil dan desil, selanjutnya kita masuk ke materi persentil. Ini persentil data kelompok sama seperti sebelumnya, yaitu terlebih dahulu kita menuliskan data frekuensi. Kita masukkan nilai 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Kemudian kita masukkan nilai frekuensi yaitu 2, 7, 4, 6, 5, 6. Kita akan menentukan persentil 70. Sebelumnya kita terlebih dahulu menghitung jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi yang kita peroleh ialah 2 ditambah 7, 9 ditambah 4, 13, tambah 6, 19, tambah 5, 24, tambah 6 sama dengan 30.
Baik, setelah kita menuliskan tabel, kemudian kita akan mencari nilai persentil 70, yakni dengan menambahkan frekuensi kumulatif di sebelah kanan. Atau kita singkat dengan FK. Bagaimana mencari frekuensi kumulatif? Yaitu nilai frekuensi dari 2 kita pindahkan, kemudian 2 ini ditambah dengan 7, 9, ditambah 4, 13, ditambah 6, 19, ditambah 5, 24, tambah 6, 30. Selanjutnya, untuk mencari persentil 70, kita perlu menambahkan nilai frekuensi kumulatif atau kita singkat dengan FK. Cara mencari FK sama dengan materi-materi sebelumnya, yaitu angka pertama 2, tetap 2, ditambah 7, 9, ditambah 4, 13, ditambah 6, 19, ditambah 5, 24, ditambah 6, 30. Kemudian kita mencari persentil 70 dengan rumus PI sama dengan I dikali N per 100 sama dengan I-nya PI, kita mencari persentil 70, jadi kita masukkan 70 dikali N. N-nya itu hasil penjumlahan keseluruhan frekuensi, yaitu 30 per 100. Kemudian kita kalikan 70 dikali 30, 2100 dibagi 100, hasilnya 21. P70. Jadi kita menentukan letak P70-nya, yakni angka yang memuat 21 di tabel frekuensi, yakni 24, kita kolom. Kemudian kita mencari nilai, diketahui LP70 sama dengan, karena kita mendapatkan nilai yang sudah di kolom, jadi letak P70-nya ialah di angka 51. Jadi 51 jangan lupa dikurangkan dengan rumus asal, yaitu 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian kita mencari sigma FK frekuensi kumulatif P70 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 70, yakni 19. Kita tulis 19, kemudian FP70, karena dia melambangkan F yaitu frekuensi, kita cari di tabel frekuensi, yakni 5. Kita tulis 5, kemudian C sama dengan C-nya panjang kelas, kita hitung seperti biasa dari angka ini, atau bisa juga yang sampai ke sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Kemudian N, yaitu hasil penjumlahan keseluruhan frekuensi tadi, yaitu 30. Setelah itu, langkah selanjutnya kita memasukkan rumus. Rumus persentil kita masukkan PI sama dengan LPI ditambah IN per 100 dikurang sigma FKPI per FPI, tutup kurung dikali C. Kita masukkan nilai LPI-nya tadi atau LP70, yakni 50,5 ditambah IN per 100, ini dalam kurung 70 dikali 30 per 100 dikurang sigma FKPI 19 per
FPI atau FP70-nya 5, tutup kurung dikali panjang kelas 10. Sama dengan kita turunkan lagi 50,5 ditambah 70 dikali 30 hasilnya 2100 per 100 dikurang 19 per 5 dikali 10 sama dengan 50,5 tetap ditambah 2100 dibagi 10 hasilnya 21 dikurang 19 dibagi 5 tutup kurung dikali 10 sama dengan 50,5 lagi ditambah 21 dikurang 19 hasilnya 2 per 5. Jangan lupa kita tambahkan dalam kurung dikali 10 sama dengan 50,5 tetap ditulis ditambah 2 ini kita kalikan terlebih dahulu dengan 10 hasilnya adalah 20 per 5. Kita tulis di sini sama dengan 50,5 ditambah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 50,5 ditambah 4 sama dengan 54,5. Inilah hasil akhir dari persentil 70 tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi simpangan rata-rata kelompok. Terlebih dahulu kita masukkan nilai. Satu sampai 165 166 170 jumlah. Kemudian frekuensinya di sini saya garis dulu 2, di sini 4, di sini 8, 12, 10, dan 4. Kita hitung frekuensi 2 ditambah 4, 6, 6 tambah 8, 14, 14 tambah 12, 26, tambah 10, 36, tambah 4, 40. Jadi, selanjutnya kita menambahkan X atau titik tengah. Titik tengah sama seperti sebelumnya, mencari titik tengah adalah 141 ditambah 145 dibagi 2. Begitu juga angka-angka seterusnya. Jadi kita memperoleh hasil 143, 146 ditambah 150 dibagi dengan 2 hasilnya 148. Ini 153, 158, 163, dan 168. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan tabel fx. Yang mana fx ini yakni
frekuensi F dikali dengan nilai titik tengah atau X, jadi Fx. 2 dikali dengan 143 hasilnya 286. Begitu juga selanjutnya, ini dikali ini sampai selesai. Saya akan memasukkan nilainya 224, 1896, 1630, dan 672. Setelah kita mendapatkan nilai Fx, kemudian nilai keseluruhan dari Fx kita jumlahkan terlebih dahulu dan mendapatkan hasil 6300. Nah, setelah itu kita mencari nilai X bar. X barnya sama dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan sigma Fx yang mana nilai keseluruhan Fx kita pindahkan 6300 per sigma F. F-nya yaitu hasil penjumlahan keseluruhan dari frekuensi yaitu 40. Jadi 6300 dibagi 40 hasilnya sama dengan 157,5 X bar, yaitu 157,5. Nah, setelah menentukan kita akan mendapatkan nilai X bar, kita menambahkan tabel rumusnya X dikurang X bar. X dikurang X bar, yang mana X ini, nilai X ini atau nilai tengah di sini, saya garis dulu, kita kurang dengan nilai X bar 150 dengan nilai X bar yang kita peroleh ya, jadi 153 dikurang 157,5, maka ini kita lakukan sampai nilai yang terakhir ya. Ini di tabel selanjutnya 148 juga dikurangkan dengan nilai X bar tadi yaitu min 9,5, sama seperti seterusnya sampai ke urutan ke-6. Ini 5,5, ini 10,5. Nah, setelah kita menghitung X dikurang X bar, kemudian kita tambahkan kembali F dikali X dikurang X bar. Nah, nilai F yaitu frekuensi 2, nih, kita kalikan dengan nilai X dikurang X bar yang ini. Jadi 2 dikali 14,5 hasilnya 29, kemudian 4 dikali 9,5 38, kemudian 8 dikali 4,5 hasilnya 36, 12 dikali 0,5 hasilnya 6, 4 dikali 10,5 10 dikali 5,5 hasilnya 55, dan yang terakhir 4 dikali 10,5 hasilnya adalah 42. Mengapa tidak saya sebutkan minus? Karena sudah angka mutlak. Setelah kita mendapatkan nilai F dikali X dikurang X bar, selanjutnya kita jumlahkan angka ini secara keseluruhan.
Nah, ini kita mendapatkan nilai 206. Baik, setelah kita menghitung nilai F dikali X dikurang X bar secara keseluruhan, yang ini hasilnya adalah 206. Kemudian kita mencari simpangan rata-rata kelompoknya, yaitu dengan rumus SR sama dengan sigma F X dikurang X bar per sigma F sama dengan ini nilai sigma F X dikurang X bar, yaitu yang ini 206 kita pindahkan per sigma F, yaitu hasil keseluruhan dari frekuensi 40. Jadi 206 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 5,15. Itulah cara menghitung simpangan rata-rata kelompok. Baik, setelah kita menghitung simpangan rata-rata kelompok, selanjutnya kita masuk ke materi varians atau ragam data kelompok. Dengan tabel di sini diameter, di sini frekuensinya. Kemudian kita masukkan nilai 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, dan 72 sampai 74. Kemudian di sini frekuensinya kita masukkan, yaitu 5, 18, 42, kemudian 27 dan 8. Seperti biasa kita mencari X atau nilai tengah, yaitu 60 ditambah 62 dibagi dengan 2. Hasilnya 61. Selanjutnya 63 ditambah 65 dibagi 2, itu 64, sama seperti yang seterusnya. 67, 70 dan 73. Selanjutnya kita menghitung hasil frekuensi, yaitu 5 ditambah 18, 23 sampai dengan 8, maka kita mendapatkan hasil 90. Kemudian kita mencari frekuensi dikali titik tengah atau dilambangkan dengan fx. Bagaimana kita mencari fx? Yakni nilai f dikali dengan nilai x, 5 dikali 61. Jadi kita mendapatkan hasil 305. Kemudian sama seperti 18 dikali dengan 64. Hasilnya adalah 1152, dan kemudian ini 2814, ini 1890, dan terakhir ini 616. Jadi selanjutnya kita
menjumlahkan nilai keseluruhan dari fx ini dijumlahkan sampai di angka ini, hasilnya 6.777. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari fx, kita mencari x bar. Dengan rumus x bar sama dengan sigma fx per sigma f, sama dengan sigma fx yaitu jumlah dari keseluruhan fx, kita pindahkan 6.777 per sigma f yaitu frekuensi. Jumlah frekuensinya yang ini 90, kita pindahkan. Terus 6.777 dibagi dengan 90 yaitu 75,3. Setelah kita mendapatkan nilai x bar, kemudian kita tambahkan rumus x dikurang x bar. Jadi nilai titik tengah atau x dari sini hingga dari 61 hingga ke 73 kita kurangkan dengan hasil nilai x bar yaitu 75,3. Jadi di sini 14,3, terus 64 dikurang 75,3 11,3, sini 8,3 5,3 dan yang terakhir 4,3. Terus kita masukkan rumus baru yaitu x dikurang x bar pangkat 2. Jadi untuk menghitung x dikurang x bar pangkat 2, nilai x bar keseluruhan 14,3 dikali 14,3 karena dia pangkat 2 yaitu 204,49. Kemudian 11,3 dikali 11,3 mendapat hasil 127,69. Kemudian seterusnya sama 68,89. Ini 28,09 dan yang terakhir 18,49. Kemudian yang terakhir f dikali x dikurang x bar pangkat 2. Jadi nilai frekuensi dikali dengan x dikurang x bar pangkat 2 yang ini, hasilnya 1022,45. Kemudian 64 dikali 127,69 itu 22.268 42. Kemudian ini 50,2080 kemudian yang ini 768,43 dan yang terakhir 517,72. Jadi hasilnya sama dengan selanjutnya nilai keseluruhan dari f dikali x dikurang x bar pangkat 2 kita jumlahkan ini, kemudian hasilnya
351,348. Nah, langkah selanjutnya kita mencari S pangkat 2 sama dengan sigma F X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F sama dengan sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2, berarti hasil yang ini kita turunkan 2351,384 per sigma F, yaitu hasil keseluruhan dari frekuensi 90 kita pindahkan. Jadi 2351,384 dibagi dengan 90, maka hasilnya adalah 26,12. Itulah cara menghitung varians atau ragam data kelompok. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu simpangan baku. Ini sama data kelompok. Kita buat tabel seperti biasa. Kemudian kita masukkan nilai 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan 75 sampai 79. Kemudian frekuensi 4, 6, 8, 10, 8, 4. Selanjutnya kita menghitung nilai frekuensi terlebih dahulu. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4, hasilnya adalah 40. Kemudian sama kita menentukan nilai titik tengah, yaitu dengan cara 50 ditambah 54 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 52. Kemudian 55 ditambah 59 dibagi dengan 2, hasilnya 57. Kemudian dan seterusnya, ini 62, 67, 72, dan 77. Selanjutnya kita menambahkan rumus fx. Sama seperti tadi, fx, cara mencarinya ialah nilai f atau frekuensi dikali dengan nilai x atau nilai titik tengah. 52 dikali dengan 4 hasilnya 208. 57 dikali dengan 6 hasilnya 342. 62 dikali 8 hasilnya 496. 67 dikali 10 670. 72 dikali 8 576. Yang terakhir 77 dikali 4 hasilnya 308. Kemudian nilai fx dari 208 sampai 308 kita jumlahkan, hasilnya adalah 2600. Kemudian selanjutnya kita mencari x bar dengan rumus x bar sama dengan sigma fx per sigma f, sama dengan sigma fx yaitu hasil keseluruhan penjumlahan tadi
2600 kita pindahkan. Kemudian jumlah nilai frekuensi 40 kita turunkan. Jadi 2600 dibagi 40 hasilnya adalah 65. Kemudian selanjutnya kita menambahkan rumus X dikurang X bar. Nilai X 52 ini sampai dengan 77 dikurang hasil X bar tadi 65 yang ini. Jadi 52 dikurang 65 hasilnya min 13. 57 dikurang 65 hasilnya min 8. 62 dikurang 65 min 3. 67 dikurang 65 2. 72 dikurang 65 hasilnya 7. Dan 77 dikurang 65 hasilnya 12. Setelah itu kita mencari nilai X dikurang X bar pangkat 2. Jadi nilai X dikurang X bar oleh karena rumusnya pangkat 2, jadi min 13 dikali min 13 dikali sama hasilnya 26. 8 dikali 8 64. 3 dikali 3 9. 2 dikali 2 4. 7 kali 7 49. 12 kali 12 144. Mengapa minnya tidak saya sebutkan? Karena sudah angka mutlak. Jadi setelah itu kita mencari F dikali X dikurang X bar pangkat 2, yang mana nilai frekuensi dikali nilai X dikurang X bar pangkat 2, yaitu 4 dikali dengan 26 sampai seterusnya. Sekarang kita hitung 4 dikali dengan 26 hasilnya 104. Kemudian 6 dikali 64 384. Kemudian 9 kali 8 72. Kemudian 10 dikali 4 40. Kemudian 8 dikali 49 hasilnya 392. Dan yang terakhir 4 dikali 144 hasilnya 576. Setelah kita mendapatkan semua hasil F dikali X dikurang X bar ini, kita jumlahkan dari 104 sampai 576, dapatlah 1568. Kemudian langkah terakhir kita mencari simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar sigma F X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F sama dengan ini kita turunkan 1568 per 78,43 ya, 5 itu enggak ini 40. bukan beda ini. Jadi hasilnya sama dengan akar 39,2. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.